Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang mandiri. Puji Tuhan pagi ini dengan tubuh yang sehat, kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita mau belajar kembali. Tentunya anak-anak tadi sudah mengawali kegiatan aktivitas kita dengan doa dan membaca firman ya. Nah, sekarang kita fokus pada pelajaran dan tugas-tugas belajar kita. Anak-anak perhatikan, menyimak dengan baik video ini ya. Nah, di sub 1 pada tema 8 kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Di sub tema 2 ada tema 8 yaitu perubahan lingkungan, dan di sub tema 3 usaha pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, manusia, hewan dan tumbuhan sangat memerlukan air ya. Jadi kita harus mengenal atau kita harus tahu bahwa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup itu apa saja. Ya. Air berfungsi bagi manusia untuk keperluan rumah tangga, untuk bahan utama kegiatan industri, sarana rekreasi dan olahraga. Air juga untuk pertanian dan peternakan, juga air untuk transportasi. Nah, berikut adalah fungsi air bagi hewan, yaitu 1 untuk minum, untuk produksi susu, untuk sebagai tempat tinggal, untuk membersihkan tubuhnya, alat perlindungan, senjata, dan bersembunyi ya. Berikutnya fungsi air bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat hidup, menjadi pelarut zat hara, alat transportasi zat hara, dan juga sebagai bahan dasar fotosintesis. Nah, inilah fungsi air ya, fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup. Berikut kita harus tahu sumber air yang ada di muka bumi ini. Sumber air yang ada di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus air atau daur air. Nah, siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan juga transpirasi. Nah, yang artinya air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi ini relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Nah, ada beberapa proses yang harus kita ketahui. Proses hidrologi air terbagi menjadi 4 bagian, yaitu proses yang terjadi pada tumbuhan yang disebut transpirasi, sedangkan proses menguapnya air laut itu disebutnya evaporasi. Jadi evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Inilah yang dimaksud dengan istilah evaporasi. Lalu apa yang dimaksud dengan presipitasi? Yaitu ketika terlalu banyaknya air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju,
atau hujan es. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Ya. Nah, inilah proses hidrologi yang terbagi menjadi 4, ya. Mulai dari evaporasi, kondensasi, terus presipitasi, transpirasi, balik lagi, evaporasi, dan seterusnya. Nah, ada beberapa macam siklus yang perlu kita pelajari. Siklus yang pertama adalah siklus pendek atau siklus kecil. Gambarnya seperti ini. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap karena panas matahari. Kemudian terjadilah kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Jadi siklusnya pendek karena kembali lagi ke laut, ya. Hujannya turun lagi ke laut, ya, ke permukaan laut. Jadi cepat menjadi siklus air kembali, ya. Berikut adalah siklus yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadilah evaporasi, sama ya. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, ya, pembentukan awan. Dalam pembentukan awan, ya, jadi terjadilah kondensasi di sini. Kemudian lalu uap air ini jatuh di permukaan bumi, ya. Jadi hujan turun di permukaan bumi di daratan. Nah, lalu air hujan yang turun ke bumi di daratan itu mengalir di sungai. Nah, lalu air yang di sungai itu menuju ke laut kembali. Jadi prosesnya disebut proses siklus sedang, ya. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Panjang adalah siklus yang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi sehingga terbentuk awan yang mengandung kristal es, ya. Terjadi kondensasi tetapi berupa kristal es. Lalu awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, turun salju, pembentukan gletser. Nah, gletser mencair membentuk aliran sungai. Nah, air mengalir di sungai menuju daratan dan kembali lagi ke laut. Nah, ini disebut dengan siklus panjang. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana menjaga siklus air? Ada beberapa hal yang kita dapat lakukan. Berikut ini adalah cara melestarikan siklus air agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Yang pertama, mengadakan reboisasi hutan gundul. Yang kedua, menghemat penggunaan air bersih. Yang ketiga, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang keempat, membiarkan halaman terbuka, ya. Berikutnya, kita sudah mengenal cara menjaga siklus air. Berikutnya, kita masuk subtema 2, yaitu perubahan lingkungan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang utama bagi manusia. Jumlah air di sekitar bumi selalu tetap, tetapi kuantitas
wujudnya yang selalu berubah. Perubahan wujud air di sekitar bumi selalu berubah dan berputar. Hal demikian kita kenal dengan nama siklus hidrologi. Ya. Subtema 2 juga kita mengenal tentang air tanah. Air tanah adalah salah satu bentuk air yang berada di sekitar bumi, ya, di sekitar bumi kita dan terdapat di dalam tanah. Air tanah pada umumnya terdapat dalam lapisan tanah, baik dekat permukaan ataupun sampai yang jauh dari permukaan tanah, ya. Jadi air tanah pada umumnya terdapat dalam lapisan tanah, baik dari yang dekat dengan permukaan tanah sampai dengan yang jauh dari permukaan tanah. Air tanah ini merupakan salah satu sumber air. Ada saatnya air tanah ini bersih, tetapi ada kalanya atau terkadang keruh sampai kotor, tetapi pada umumnya terlihat jernih. Beberapa macam jenis atau macam air tanah yaitu: satu, air tanah freatik. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis. Air tanah meteorit atau vados. Air tanah baru atau juvenil. Yang kelima, air tanah fosil atau koma. Mengenai pengertian air tanah, macam-macam air tanah ini ada di materinya, ada di LKS. Anak-anak lanjut membacakan di LKS, ya, nanti. Berikut faktor-faktor pengaruh ketersediaan air bersih. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kesediaan air bersih? Yaitu satu, curah hujan. Nah, curah hujan yang banyak akan menimbulkan cadangan air tanah yang banyak pula, ya. Material batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah. Ketiga, geomorfologi atau lereng. Air tanah akan mudah dikunci dan disimpan apabila tanah yang ada di sekitar adalah tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Yang keempat, vegetasi, yaitu berupa pepohonan atau rumputan yang berada di atas permukaan bumi. Nah, itulah faktor-faktor pengaruh ketersediaan air bersih. Kegiatan apa saja yang dapat mengurangi kemampuan tanah menyimpan air? Yang pertama adalah kegiatan kalau membakar hutan, ya, itu dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Kedua, penebangan pohon secara liar. Ketiga, pembangunan gedung, pabrik, dan perumahan. Yang keempat, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton. Yang kelima adalah alih fungsi hutan atau gunung menjadi lahan persawahan. Nah, akibat yang kita akan alami jika daerah resapan air semakin berkurang yaitu banjir, ya, bahkan terjadi banjir bandang. Kedua, longsor. Ketiga, air cadangan menipis. Yang keempat, tanah menjadi kering dan pecah-pecah karena air dalam tanah menguap secara terus-menerus. Di sub 3 kita belajar tentang kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih, yaitu dengan cara apa? Menghemat
penggunaan air, membuat lubang resapan biopori ya. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, mengurangi polusi, baik polusi udara, air, dan tanah. Nah, ini ada gambar. Mari gunakan air dengan bijak. Nah, cara menghemat air ya. Kalian perhatikan, yang pertama, menggunakan shower saat mandi, mencuci kendaraan dengan menggunakan ember dan selang bertekanan tinggi. Yang ketiga, memperhatikan dan memperbaiki kebocoran di pipa saluran sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia. Yang keempat, gunakan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman ya. Air bekas apa? Bekas mencuci buah, sayuran, itu untuk menyiram tanaman. Yang kelima adalah dengan menghemat air berarti kita menyelamatkan lingkungan. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan ya, kita upayakan, kita usahakan bertindak ya. Ini adalah terakhir adalah gambar kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan, yaitu reboisasi, melakukan penghijauan, juga menghemat air ya. Jadi demikianlah anak-anak video pada kali ini, sehingga kalian sudah menyelesaikan tema 8 ya. Dengan video ini kiranya dapat membantu proses belajar kalian di rumah. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa anak-anak berikan like-nya ya, sehingga ibu akan membuat lagi video-video yang lain. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.